Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal unboxing HP yang udah di sini udah kelihatan ya. Yaitu Infinix Note 12 yang di sini udah ada tulisan AMOLED pelangi-pelangi gitu ya. Yang bisa dibilang ini boxnya sendiri sih udah keren ya dari Infinix Note 12. Yes, ini HP Infinix Note 12 ini rilis sebelum Infinix Hot 12 ya. Jadi Infinix Note 12 dulu yang rilis, baru Infinix Hot 12 yang kemarin baru aja di unboxing. Kira-kira gimana sih buat daleman dari Infinix Note 12? Isinya ada apa aja? Ya, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar informasi dari kami. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya dan bumper. Ya, langsung aja kita bakal bahas dari segi desain kotaknya, yang dimana kalau saya pribadi, saya suka sama desain dari kotak Infinix Note 12 ini. Simple dan juga kelihatan elegan gitu. Dan juga langsung aja di sini udah tulisan Infinix dan Note 12. Dan di bawahnya ini ada tulisan AMOLED 6,7 inch Full HD Plus, True Color, dan juga AMOLED display. Ya, intinya ini layarnya udah AMOLED. Biasanya layar AMOLED ini mahal ya, sama harganya nanti kita spill di akhir video. Di bagian kanannya ini ada Note 12 dan juga di sini ada bonus dari Infinix ya. Ini ada dari smartphone. Di bagian kirinya juga sama, ada Note 12. Di atasnya ini cuma ada tulisan Infinix. Lalu di bagian bawahnya, di sini bagian bawahnya kita ada email dan juga kita dapat di varian warna jewel blue, yang dimana kalau lihat dari Infinix Hot 12 kemarin kece ya warnanya. Kira-kira HP ini kayak gimana ya? Lanjut di bagian belakangnya. Di sini udah ada point sellingnya dan juga udah ada spesifikasi dari Note 12 yang nanti bakal dijelasin. Di sini kita dapat di varian 8/256 GB. Dan di sini point sellingnya ada AMOLED dan juga udah pakai chipsetnya, udah kelihatan di sini di G96, 8 plus 5 GB RAM, dan juga di sini 7,8 mm ultra sleek design. Sini ada charge-nya juga, ini udah dapet di 33 watt dan 50 megapiksel ultra naik triple kamera yang nanti bakal kita cek juga isinya beneran nggak sih dari point selling yang ada di Infinix ini. Jadi langsung aja kita buka HP Infinix ini. Iya, dan ini adalah HP Infinix. Langsung aja kita buka. Di sini udah kelihatan ada HP Infinix. Ini kita pinggirin dulu ya. Di sini kita dapat HP Infinix-nya yang bakalan kita pinggirin dulu. Ini nyangkol. Di sini udah kelihatan warnanya jewel blue. Ini warna sendiri udah kelihatan oke, dan ini kelihatan glossy ya. Ya, nanti bakal kita bahas lebih lanjut masalah HP-nya. Dan di dalam sini, di sini langsung kita lihat packagingnya. Di sini ada SIM ejector yang nanti bakal kita cek juga dari Infinix Note 12 ini ya. Terus di sini ada kartu dari smartphone dan juga di sini kita dapat welcome join X Club, yang dimana kalau nggak salah Infinix Hot 12 kemarin kita nggak dapat dolar dari Infinix ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Lanjut, di sini ada petunjuk pengguna dan juga ada kartu garansinya. Dan di sini kita dapat casing juga yang dimana ini soft case ya. Dan langsung kita lihat dari charge dan kabel datanya. Nah, di sini dia sudah tulisan buat charge sendiri ini 33 watt ya. Mungkin kalian bisa kelihatan nggak? Karena ini tulisannya kecil banget. Nah, lanjut kita balik ke kabel datanya yang udah Type C ya. Dan ini udah Type C buat kabel datanya, jadi udah oke banget lah. Langsung kita beresin ini dan fokus ke HP-nya. Ya, dan ini adalah HP dari Infinix Note 12. Hampir aja ketukar namanya. Sini langsung kita buka aja ya guys ya. Di sini kelihatan dari desainnya sendiri ini glossy dan juga ada warna sedikit doff gitu. Jadi agak beda, di sini ada perbedaan kasta ya, atau bukan kasta sih. Ada perbedaan di bagian dekat kamera dan juga di bagian bodi bawahnya ini. Tapi kalau dari desainnya sih saya sendiri balik lagi ya, buat Infinix sekarang desainnya kece-kece. Nggak kayak Infinix pada yang kemarin ya, yang dimana desainnya kayak HP murah gitu kesannya. Orang-orang ngeliat Infinix tuh pasti ngeliatnya aneh, tapi buat desain yang ini saya pribadi suka. Bentar, ini bersihin dulu ya. Aduh, ternyata ini nggak bisa diberesin ya guys ya, nggak bisa dibersihin guys. Dari stiker emailnya agak sayang aja gitu, jadi kelihatan kesannya kotor. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita lihat dari segi desainnya, di sini bagian sini kita nggak bakal ninggalin sidik jari ya, karena di sini bener-bener halus dan juga ya kalian juga udah bisa lihat di sini nggak ninggalin sidik jari. Tapi di sini kalau dikasih tempelan kalau ada bekas tempelannya bakal ada
kayak gini ya, agak sayang aja gitu. Ini nggak tahu gitu, aku udah pakai minyak kayu putih dari sini ya. Cuma di bagian sini ya, kita balik lagi ya, bagian sininya juga ini nggak kelihatan, ninggalin sidik jari sih, tapi bakal rentan aja tuh, agak sayang. Tapi kalau kita lihat dari desain kameranya ini kece ya, bener-bener kotak dan juga bulatnya ini ada 3. Kita dapat di triple kamera dan di sini ada tulisan 50 megapiksel. Di sini ada flash dan ini juga buat kotak frame-nya kamera ini nggak terlalu tebal ya. Jadi kalau misalnya kita kayak giniin pun ya nggak masalah, nggak terlalu mengganggu, nggak kayak HP lain yang dimana tonjolan di kameranya ini biasanya gede-gede. Dan di sini udah ada tulisan Infinix, tapi balik lagi ya, kalau dilihat dari desainnya saya sih benar-benar suka, birunya ini enak banget buat dilihat. Lanjut di bagian kanannya, di sini ada yang namanya tombol fingerprint dan juga tombol power on off ya. Di sini ada tombol volume up dan juga tombol volume down. Lanjut di bagian atasnya kosong sama kayak Infinix Hot 12 kemarin. Di bagian bawahnya di sini ada lubang USB Type-C, mikrofon dan juga ada speakernya. Dan di sini ada lubang audio jacknya. Lanjut di bagian kirinya, ini ada SIM ejector yang nanti saya bakal cek dulu ya, kira-kira isi SIM ejectornya ini ada apa aja. Buat HP ini ternyata triple slot. Setelah dilihat-lihat, perhatiin di sini ada SIM 1 dan juga SIM 2-nya, dan di belakang ini ada buat micro USB-nya. Ya buat SIM tray-nya sendiri ini udah enak lah buat multitasking dan sebagainya. Ditambah penyimpanan juga bisa nambah, tapi ini kecil dan juga jadi enak banget buat dilihatnya ya. Ya, so mungkin segitu aja dari segi desain dan juga segi dari samping-sampingnya, perintilan sampingnya ini. Ya, nanti bakal kita nyalain dan juga bakal kita lihat dari OS dari Infinix Note 12 dan nanti saya bakal install PUBG juga mungkin ya, atau beberapa game yang mau saya install. Jadi tunggu dulu. Ya, dan ini adalah tampilan dari Infinix Note 12 yang dimana layarnya sendiri ini 90 Hz ya. Seharusnya 90 Hz, tapi di sini kalau lihat dari kotaknya nggak ada keterangan 90 Hz, jadi masih 60 Hz, yang dimana kalau kita lihat dari Infinix Hot 12 kemarin udah 90 Hz, tapi layar sendiri masih IPS LCD. Sementara buat Infinix Note 12 ini dia pakai layar Super AMOLED, bukan AMOLED aja ternyata, bukan Super AMOLED. Dan buat lebar layarnya sendiri ini udah di spill tadi ya di awal ya, dapat di 6,7 inch AMOLED, dan juga buat kerapatan layarnya sendiri atau besaran pikselnya dapat di 1080 kali 2400 pixel. Dan buat HP Infinix Note 12 ini ada fitur yang namanya fitur True Color, yang dimana kalau misalnya kita lihat di sini warnanya ini lebih asli ya. Nah, buat Infinix Note 12 ini dari desain layarnya beda sama Infinix Hot 12, yang dimana Infinix Hot 12 itu dia pakainya layar punch hole, sementara buat di sini Infinix Note 12 ini dia masih pakai yang namanya layar desain water drop dari kameranya ya. Bezelnya sendiri ini terlihat lumayan tebal ya, dibandingkan ya sama sih sama kayak Infinix Hot 12, tapi bedanya di bagian desain layarnya, desain kameranya maksud saya. Tapi overall dari semuanya ini lebih bagus sih, saya sih suka ya. Nah, dan ini adalah tampilan dari OS Infinix Hot 12, yang dimana OS sendiri dia udah pakai versi 10.6 ya. Dan di sini udah ada tulisan juga, ini versi Androidnya 12. CPU-nya sendiri pakai MediaTek Helio G96. Kamera depannya udah ada kelihatan 16 megapiksel, kamera belakangnya 15 megapiksel triple kamera. Dan di sini RAM-nya bisa nambah 8+3. Tapi kalau misalnya di kotaknya 8+5, nanti di settingnya tinggal diatur aja. Maksimalnya bisa tambah 5 GB kalau nggak salah extended RAM-nya. Ya, baterainya 5000 mAh dan lain-lain. Overall dari Infinix sendiri OS-nya udah ya sama ya kayak Infinix pada umumnya, hijau, dan kalau saya pribadi ya no problem dari UI Infinix Note 12 ini. Chipsetnya sendiri dia udah pakai MediaTek Helio G96, yang dimana langsung aja kita tes. Di sini saya udah download game PUBG yang dimana ini game yang lumayan berat ya, jadi langsung aja kita tes sebagai pacuan awal. Ya, dan ini kita udah masuk di game PUBG-nya ya, yang nanti langsung kita cek. Ini saya mainnya random, tiba-tiba masuk di yang modenya kayak gini. Overall dari pas turun ininya lumayan sedikit frame drop dikit ya, tapi nggak masalah. Sini langsung aja kita cek dari grafisnya. Buat grafisnya sendiri, ya buat grafis bawaannya sendiri dapat di SD High ya. Kalau misalkan di smooth dapat disebut ultra juga. Ini sama kayak Infinix Hot 12. Tapi yang jelas buat main game kayak gini udah nyaman banget lah, nggak perlu khawatir lagi. Ya MediaTek Helio G96 emang buat main gamingnya oke dibandingkan chipset yang lain, nggak nanggung. Oh ya, kita sekalian tes suaranya juga. Di sini kita bakal gedein volumenya buat suaranya sendiri.
Mana menurut kalian buat suaranya? Kalau saya pribadi sih ini sama kayak Infinix Hot 12 ya dari segi gaming dan juga suaranya. Cuma bedanya sendiri ada di layarnya sih. Layarnya sendiri ini pakai AMOLED, jadi kalian mungkin bisa kelihatan kalau misalnya tempat gelap ini nge-flare gitu ya. Ini saya belum setting kameranya. So mungkin segitu aja dari tes game PUBG kali ini. Overall ini udah lancar, udah enak banget. Oh iya, gyronya. Kita coba gyronya. Ya, buat gyronya sendiri ini sama kayak Infinix Hot 12. Fiturnya agak kurang sedikit. Jadi ya tinggal tergantung kalian. Kalian mainnya butuh gyro atau enggak. Oh ya, di sini saya juga hampir lupa. Saya udah install yang namanya side fingerprintnya. Jadi bakal kita cek side fingerprintnya sekencang apa. Buat sensor fingerprintnya sendiri lumayan cepet ya. Walaupun di sini kadang suka nggak kebaca dari jari saya, mungkin jari saya yang panas, tapi ya ini lumayan cukup cepat sih buat side fingerprintnya. Oh ya, buat side fingerprintnya sendiri di sini bisa kelihatan beda ya. Buat tombol power on off-nya di sini bener-bener nggak kelihatan ada tombol, nggak kayak tombol volume up volume down yang dimana buat tombol power on off-nya biasanya ada tonjolan sedikit, tapi ini kayak udah nyatu sama layarnya. Jadi it's good for me. Ini cakep lah intinya buat HP Infinix Note 12 ini. Ya, sekarang kita lanjut di bagian kameranya yang dimana tadi udah di spill dari HP ini. Dimana kameranya sendiri ini dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan ada 2 megapiksel buat bokeh dan juga ada tambahan kamera QVGA yang dimana saya nanti bakal dijelasin di deskripsi ya. Sementara buat kamera depannya sendiri ini dia pakai kamera 16 megapiksel besaran lebarnya ya. Dan baterainya ini udah 5000 mAh dan charge-nya juga udah 33 watt. Jadi udah kenceng banget buat HP ini ya, kenceng, ngebut dan segalanya. Desainnya juga kece. Mungkin kalau misalnya ada warna hijau juga ini lebih oke sih. Kayak kemarin ya, Infinix Hot 12. Nah, buat hasil kameranya sendiri, kalian bisa lihat sendiri menurut kalian gimana buat hasil kamera dan juga hasil rekamannya. Dari Infinix Note 12 yang dimana resolusinya sendiri dapat di 2K. Gimana menurut kalian buat hasil dari Infinix Note 12 ini? Oke sih, AI-nya emang keren sih buat Infinix Note 12 ini. Ya, dan ini adalah hasil dari kamera belakang Infinix Note 12. Kira-kira gimana menurut kalian buat hasil dari kamera belakang Infinix Note 12 yang resolusinya sendiri dapat di 2K ya? Nah, lanjut, kira-kira harganya sendiri berapa buat Infinix Note 12 ini yang udah pakai layar AMOLED dan juga platform sendiri udah pakai MediaTek Helio G96 yang udah kece banget. Menurut saya pribadi ini udah kece sih. Nah, buat harganya sendiri di varian 8/256 dibanderol di harga 2.999 aja. Ya 3 juta kurang 1000 lah. Tapi kalau saya pribadi kapasitas gede, RAM gede, main game udah oke, ini serba menang banyak ya buat HP Infinix Note 12 ini. Desainnya juga udah lebih maju dan juga lebih terkini. Ya walaupun di sini kurangnya mungkin bagian sininya agak sayang ya. Agak kalau misalnya kita ngeliat ada tempelan kayak gini bakal ninggalin bekas. Ya sidik jari sih di sini nggak terlalu bermasalah ya. Dan di sini bakal kotor banget. Saya juga kurang tahu kenapa. Tapi semuanya overall semuanya sih saya suka ya dari segi desain, chipset dan juga semuanya. Intinya udah oke lah HP Infinix ini, udah worth it buat dibeli. Mungkin lebaran Idul Adha ini udah cocok banget kalau kalian mau beli HP baru ya. Infinix emang good job lah buat bagai salah spesifikasi dan juga desainnya udah mulai oke. Speknya juga udah tinggi banget sih saya pribadi. Kesimpulannya, buat HP Infinix Note 12 ini recommended banget buat kalian yang mau ganti HP yang lebih murah dan kapasitas gede. Buat gaming juga ini udah cocok dan desainnya juga kekinian. Ya kalau misalnya kalian mau ganti desain tinggal pakai casing tambahan tadi aja ya. Atau mungkin bisa beli di toko online offline lain. So mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah. Kece emang HP ini.